Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, faya ibadallah, faya ayyuhal hadirun, faya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fattaqwa wasiyatullah lil awwalin wal akhirin. Taqwa ilahil alamin izzun wa hirzun fid dunya wal marja'i. At-taqwa hiyal khoslah allati tajma'u li sahibiha khairud dunya wal akhirah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim amiran bitaqwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan nikmat, yang selalu mencurahkan rahmat, yang selalu melimpahkan taufik hidayah inayah. Alhamdulillah sampai detik ini, sampai saat ini kita semuanya diberikan sehat, panjang umur. Alhamdulillah kita bisa melangkahkan kaki, bisa menggerakkan badan kita, dimudahkan langkahnya. Alhamdulillah kita bisa hadir, bisa melaksanakan kewajiban kita, insyaallah melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Semoga langkah kita, niatan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita, membimbing kita, menolong kita, mencintai kita, menjadikan kita umat yang mulia, umat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam kesempatan yang sangat mulia ini, mari kita sama-sama meningkatkan ta'atuna wa ibadatuna ilallah. Mari kita tingkatkan ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kapanpun. Terus menerus kita ibadah kepada Allah. Terus menerus kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala kita berharap rahmatnya, kita berharap bimbingannya, kita berharap pertolongannya, kita berharap ridha Allah, berharap syafaatnya, berharap barokahnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita sama-sama introspeksi, sama-sama kita merenung apa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa arti atau tujuan kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu kita semuanya tahu bahwa kita semua dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru, dan
mereka tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala illa liya'budullah, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari nafkah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari rizki kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan mata kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan mulut kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membaca Al-Qur'an. Kita diberikan tangan kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Kita diberikan kaki kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang Allah berikan kepada kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga harus tahu bahwa setiap detik, setiap menit kita selalu mengkonsumsi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kecuali semuanya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kita hirup, yang kita nikmati, yang kita rasakan, yang kita jalankan, semuanya adalah fasilitas Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita syukuri, kita terima dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam hidup di dunia ini, walaupun kita rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun banyak ujian, banyak musibah yang kita terima. Ini merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya hidup di dunia ini tidak sepi daripada ujian, tidak sepi daripada musibah. Selalu kita diuji. Itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para nabi, para rasul diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Para aulia-aulia Allah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang taat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak taat pun sama. Jadi kita harus menerima ini semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus mengimani. Dan iman dan takdir Allah ini merupakan iman yang keenam. Wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Dan takdir Allah, baiknya buruknya, semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Khairihi wa syarrihi, baiknya takdir, buruknya takdir, itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak boleh mengeluh. Mengeluh itu tidak boleh. Tanda kita tidak menerima takdir. Kita dikasih sakit, kita terima, kita syukur, kita sabari sambil kita berusaha. Fa insyaallah kita diberikan kesehatan, kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita usaha, memang kita pengen hasil, namun semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar, syukur, ini semuanya perintah Allah Subhanahu wa taala. Dikasih sehat, kita alhamdulillah, kita syukuri kesehatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan sakit, kita sabari. Insya Allah besok atau lusa Allah berikan kesembuhan, kesehatan. Jadi para hadirin, kita tidak boleh mengeluh. Bagi yang rajin ibadah, alhamdulillah. Tapi tetap kita bersabar. Bukan berarti orang yang taat kepada Allah tidak ada ujian. Bukan berarti orang yang taat kepada Allah tidak ada cobaan. Yang taat, yang enggak taat dicoba oleh Allah. Yang taat, yang enggak taat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhasil kita semuanya tidak mandang siapapun, semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas ada dalam Al-Qur'an, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin. Dan pasti kami coba kalian semuanya dengan rasa takut, khauf. Kalau kita diberikan ketakutan, ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh takut.
Tidak boleh takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut ini ujian Allah. Khauf wal ju', lapar. Lapar ini ujian Allah, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa naqsi minal amwal, berkurangnya harta, berkurangnya hasil, berkurangnya gajian, ini ujian Allah. Sabar. Insya Allah di balik kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan. Terus kita bersabar, terus kita taat kepada Allah, tidak boleh berhenti dimanapun kapanpun. Setiap kali kita mendapatkan perintah Allah kita amalkan. Ada panggilan Allah Subhanahu wa taala kita datangi, kita penuhi. Kita mendapatkan panggilan sunnah kita amalkan. Karena setiap hari selalu kita mendapatkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib dan yang sunnah. Fa insyaallah dengan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah hilangkan, Allah mudahkan segala kesulitan-kesulitan kita semuanya. Musibah yang besar semoga jadi ringan. Musibah yang ringan mudah-mudahan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakit yang berat mudah-mudahan diringankan, sakit yang ringan dihilangkan. Ujian yang besar selalu kita meminta, berikhtiar terus minta kepada Allah agar dijauhkan dan dihilangkan dari segala macam kesulitan-kesulitan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Bapak hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, jangan lupa selalu kita ingat kepada Allah, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perlu kita introspeksi terus. Kenapa kita selalu diberikan kesulitan padahal kita sudah rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Mungkin masih banyak kesalahan-kesalahan, mungkin masih banyak dosa-dosa yang masih melekat di badan kita. Mungkin karena makanan yang kita makan masih memakan makanan yang syubhat, memakan makanan yang makruh, memakan makanan yang haram. Mungkin usaha kita, nafkah kita yang syubhat, mungkin usaha kita yang di dalamnya ada makruhnya atau haramnya, atau mungkin lidah kita, mulut kita, ucapan kita yang melukai orang lain, atau tidak bisa menjaga mulut kita, atau mungkin amalia-amalia kita yang lain yang membuat kita diberikan kesulitan dan kesusahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita bersama-sama berpasrah, bersama-sama bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita sholat, siangnya, malamnya, subuhnya, sorenya, selalu kita minta perlindungan, minta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita segera dijauhkan dari musibah ini. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera dijauhkan dari segala kesulitan-kesulitan, dari segala macam musibah, dari segala macam penyakit dan keburukan-keburukan yang lain. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta kepada Allah, dengan salat kita, dengan sedekah kita, dengan zikir kita, dengan sholawat kita, dengan istighfar kita, dengan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan a'maluna bil khair, dengan amal kita yang baik, fa insyaallah menjauhkan kita daripada musibah dan yang lain sebagainya. Ini saja barangkali khutbah yang singkat, mudah-mudahan manfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.